Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soal PAS fikih kelas 9. Bila salah satu jawaban A, B, C atau D yang dianggap paling benar. Nomor 1. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Santoso menyembelih seekor ayam jago milik tetangganya. 2. Wana memasak bebek yang disembelih oleh suaminya. 3. Suki menyembelih seekor kambing yang mati karena sakit. 4. Karim memegang kaki ayam yang akan disembelih oleh ayahnya. Syarat binatang yang disembelih berdasarkan beberapa pernyataan tersebut terdapat pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. 2. Adipin menyembelih seekor ayam dengan alat yang tajam untuk makan malam bersama keluarganya. Berikut ini alat yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih adalah A. Pedang, B. Pisau, C. Batu, D. kuku. 3. Perhatikan hadis berikut ini. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa asinul qitlata wa idza dabahtum fa asinu dabha wal buhda. Adukum saprotahu walyur rabihata. Contoh perilaku terkait ketentuan menyembelih binatang berdasarkan lafal yang digarisbawahi adalah A. Pak Jafar mengasap pisau sebelum menyembelih binatang. B. Adin menghadapkan binatang ke arah kiblat saat akan disembelih. C. Pak Wais memotong 3 saluran pada leher binatang saat menyembelih. D. Tidak membaca basmalah dan salawat Nabi saat akan menyembelih ayam. 4. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Memotong leher binatang sampai putus. 2. Menyembelih binatang pada pangkal leher. 3. Memotong jalan pernapasan atau tenggorokan. 4. Memotong jalan makanan kerongkongan. 5. Memotong 2 urat nadi pada leher binatang. 6. Menghadapkan binatang sembilan ke arah kiblat. 7. Mengikat binatang dengan tali saat disembelih. Kewajiban saat menyembelih binatang berdasarkan beberapa pernyataan tersebut terdapat pada nomor A 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3, 4, 5, C 3, 5, 6, 7, D 4, 5, 6, 7. Perhatikan tabel berikut. Hal yang dimarukan saat menyembelih terdapat pada tabel A1, B2, C3, D4. 6. Pak Adi ingin menyembelih ayam jagonya untuk dimasak sebagai jaminan jamuan makan malam dalam rapat RT. Pada saat akan disembelih, ternyata ayamnya dalam keadaan sakit. Karena panik, ia kesulitan mencari pisau untuk menyembelih. Akhirnya ia menemukan pisau yang terbuat dari tulang dan berhasil menyembelih ayamnya sebelum mati. Maka hukum ayam disembelihan Pak Ardi adalah A. Haram, karena ketika disembelih ayam dalam keadaan sakit. B. Haram, karena ayam disembelih dengan alat yang terbuat dari tulang. C. Halal, karena ketika disembelih ayam masih dalam keadaan bernyawa. D. Halal, karena ayam disembelih dengan alat yang terbuat dari tulang karena dalam keadaan kondisi darurat. 7. Huda menyembelih seekor kambing untuk acara syukuran anaknya yang lulus kuliah. Sebelum menyembelih, ia mengasap pisau di hadapan kambing itu. Akibatnya hewan itu terus meronta saat akan dihadapkan ke arah kiblat dan direbahkan ke sisi kiri tubuhnya, sehingga Pak Huda memukul kepalanya. Penyembelihan dilakukan di dekat kandang sehingga hewan yang lain melihat penyembelihan itu. Pak Huda memotong 3 saluran yakni tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi pada leher hewan. Ia memberikan hewan itu sampai
ia membiarkan hewan itu sampai benar-benar mati lalu mengulitinya. Hal-hal yang disunahkan saat menyembelih sesuai ilustrasi tersebut adalah: A. Mengasah pisau di hadapan hewan dan menghadapkan hewan ke arah kiblat. B. Menghadapkan hewan ke arah kiblat dan membaringkannya ke sisi kiri tubuhnya. C. Menyembelih hewan di hadapan hewan lain dan memotong 3 saluran. D. Memotong 3 saluran dan menguliti binatang setelah benar-benar mati. 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menguliti sebelum binatang benar-benar mati. 2. Menyembelih binatang dengan tujuan ritual sesaji. 3. Menyembelih menggunakan alat yang tajam dari logam. 4. Menyembelih binatang menggunakan alat terbuat dari tulang. 5. Binatang yang disembelih diberikan ke sebelah kiri tusuknya. 6. Memotong 2 urat nadi yang ada pada leher binatang agar cepat mati. Berdasarkan pernyataan tersebut, hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan penyembelihan hewan sesuai syariat Islam terdapat pada nomor A 1, 2, dan 4, B 2, 3, dan 4, C 3, 4, dan 5, D 4, 5, dan 6. 9. Suherman bekerja di sebuah rumah makan sebagai cleaning service. Penghasilannya tidak terlalu besar. Ia sisihkan sebagian untuk membeli hewan kurban. Setelah 5 tahun, akhirnya ia mampu membeli seekor kambing. Ia merasa sangat senang karena bisa berbagi dengan fakir miskin. Hukum berkurban sesuai ilustrasi tersebut adalah: A. Fardu ain, B. Fardu kifayah, C. Sunnah muakkad, D. Sunnah ghairu muakkad. Nomor 10. Waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban merupakan bagian dari penentu sah atau tidaknya ibadah kurban. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis Rasulullah, waktu pelaksanaan ibadah kurban adalah: A. Sebelum sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai 12 Zulhijjah sebelum maghrib. B. Setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai 12 Zulhijjah sebelum maghrib. C. Sebelum sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah sesudah maghrib. D. Setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Nomor 11. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. A. 1. Kambing kurban milik Ali menjadi pincang karena terperosok ke dalam lubang. 2. Wes membeli seekor kambing dibahas yang kemudian sehat untuk kurban. 3. Alfi membeli seekor sapi yang berusia 2 tahun lebih untuk kurban. 4. Dan kurban seekor kambing betina yang sudah mati. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, syarat hewan kurban terdapat pada nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, dan D 3 dan 4. Nomor 12. Pak Ali mempunyai sapi yang sangat gemuk dan sehat, namun salah satu matanya buta. Sapi itu lahir sekitar 1,5 tahun yang lalu. Berat tubuhnya melebihi sapi pada umumnya dan diperkirakan menghasilkan daging hampir 1 ton. Pak Ali ingin berkurban dengan sapi tersebut tahun ini. Berdasarkan ilustrasi itu, hukum hewan kurban Pak Ali adalah sah. A. Sah karena hewannya gemuk dan sehat. B. Sah karena hewan gemuk, sehat, dan cukup umur. C. Tidak sah karena hewannya belum cukup umur dan terlalu gemuk. D. Tidak sah karena hewannya belum cukup umur dan salah satu matanya buta. 13. Perhatikan beberapa pernyataan tentang pembagian daging kurban tersebut berikut. 1. Daging kurban dapat dibagikan untuk penyembelih kurban, fakir miskin, sahabat ataupun sahibul kurban. 2.
2. Daging kurban hasil penyembelihan tidak boleh digunakan untuk upah, baik untuk penyembelih maupun untuk yang mengurusi dagingnya. 3. Pembagian hewan kurban juga lebih baik dibagikan dalam keadaan matang atau sudah dimasak. 4. Daging kurban dapat dibagikan untuk sohibul kurban paling banyak setengahnya. Pernyataan yang tidak benar terdapat terkait dengan pembagian daging kurban terdapat pada nomor A 2, B 3, C 2 dan 3 dan D 3 dan 4. Nomor 14. Ibu Munawaroh menikah selama 10 tahun, namun belum mendapatkan momongan. Ia bernadar akan berakikah jika ia melahirkan seorang anak perempuan. Jika keinginannya terwujud dengan lahir seorang anak perempuan yang cantik. Setelah itu adik iparnya yakni akikah juga melahirkan seorang anak perempuan. Untuk melaksanakan akikah berdasarkan tulisan tersebut adalah sunnah muakkad bagi Ibu Munawaroh dan Bu Atikah sebagai bentuk rasa syukur Allah. B. Sunnah muakkad bagi Ibu Munawaroh dan wajib bagi Bu Atikah karena telah dikandung anak. C. Wajib bagi Ibu Munawaroh karena telah bernadar dan sunnah muakkad bagi Bu Atikah. D. Wajib bagi Bu Munawaroh dan Bu Atikah karena telah dikaruniai anak perempuan. 15. Ibu Ani merasa sangat bahagia setelah melahirkan 2 anak perempuan kembar dan seorang anak laki-laki. Sebelumnya ia memiliki seorang anak laki-laki dan perempuan. Ia dan suaminya berencana untuk mengangkatkan anak-anak mereka sekaligus minggu depan. Jumlah hewan akikah sesuai ilustrasi tersebut adalah A. 10 ekor kambing karena setiap anak 2 ekor. B. 7 ekor kambing, laki-laki 2 ekor dan anak perempuan 1 ekor. C. 5 ekor kambing. D. 4 ekor kambing. Nomor 16. Farib An sangat bersyukur dikaruniai anak laki-laki yang kedua. Ia berencana melaksanakan akikah pada waktu yang pertama. Akan lahir pada hari Senin tanggal pagi pukul 6.00. Maka penyembelihan hewan akikah pada hari ke-7 dan dari kelahiran anak jatuh pada hari A. Sabtu, B. Ahad, C. Senin dan D. Selasa. Nomor 17. Dalam praktiknya, transaksi jual beli sudah dilakukan sejak zaman dulu sampai sekarang dengan cara yang berbeda-beda, namun pada intinya adalah sama, yaitu transaksi akad antara penjual dan pembeli. Inti dalam jual beli adalah A. Untung rugi, B. Tukar menukar, C. Memberi penerima, dan D. Memberikan sesuatu. 18. Perhatikan pernyataan berikut. Arifan membeli buah pisang Ambon miliknya yang sudah masak di pohon seharga 75.000. Setelah dibayar, beliau langsung menebang pohonnya dan memberikan kepada istrinya untuk dibuat keripik pisang. Pak Rudi membeli padi milik saudaranya masih berusia 21 bulan, masih jauh dan belum layak dipanen. Ia melakukan hal ini agar pihak lain tidak membeli padi itu. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, perbedaan dasar dan jual beli sah dan tidak sah terdapat pada A. Kepemilikan barang yang diperjualbelikan, B. Pemanfaatan barang sehingga tidak sia-sia, C. Kejelasan barang untuk diserahkan, dan D. Kesucian barang yang diperjualbelikan. Perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan pada tabel tersebut, jual beli yang sah tapi terdalam terdapat pada tabel A1, B2, C3, dan D4. Nomor 20.
Koko membeli handphone di toko seluler untuk menjamin kualitas barang tersebut. Pihak toko memberikan garansi selama setahun. Hal ini termasuk kiar, majelis, bersyarat, CAIB, dan D rupiah. 21. Dalam setiap transaksi jual beli, penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan kiar. Tujuan kiar dalam jual beli adalah: A. Penjual dan pembeli memiliki pertimbangan matang supaya tidak ada penyesalan. B. Pembeli dapat menunjukkan barang-barang yang sudah dibeli. C. Penjual dan pembeli penjual tidak khawatir tentang barang yang terhadap barang dagangannya sehingga tetap laku. D. Penjual dapat memperkenalkan diri terhadap pembeli sebagai orang yang baik. 22. Setelah masa kontraknya sebagai seorang TKI berakhir, Fadlan berencana memulai bisnis di negeri sendiri. Dia sudah mempunyai modal yang cukup besar dan dari hasil kerja kerasnya di luar negeri. Oleh karena itu, dia menghubungi saudaranya yang mempunyai keahlian dalam bidang otomotif untuk diajak kerjasama. Selanjutnya, ia mengadakan kesepakatan kerja dengan saudaranya. Dia bertindak sebagai pemilik modal dan saudaranya sebagai pengelola bengkel. Keduanya sepakat untuk bekerjasama dengan pembagian hasil yang disepakati bersama. Berdasarkan narasi tersebut, akad yang dilakukan oleh Pak Ridwan dari Hadi dan saudaranya adalah akad A. Bani, B. Riba, C. Rod, dan D. Arya. 23. Pak Hadi mendapat modal dari temannya untuk menjalankan usaha konveksi. Pembagian keuntungan hasil konveksi dibagi sama rata untuk 50-50. Dalam setahun, konveksinya menghasilkan keuntungan 1 juta, sehingga Pak Hadi mendapatkan 500.000 setiap bulan. Setelah beberapa bulan, Pak Hadi juga menginvestasikan uangnya di bank syariah dengan sistem membagi hasil 40-60. Sebagai nasabah, Pak Hadi mempercayakan sepenuhnya kepada pihak bank untuk mengelola uang tersebut dengan kesepakatan hitam di atas putih. Dari ilustrasi tersebut, pernyataan yang benar terkait dengan akad muamalah Pak Hadi adalah: A. Rod modern dengan temannya dan bank syariah, Kirot tradisional dengan temannya dan di bank syariah, Kirot modern dengan temannya dan di Kirot tradisional dengan bank syariah, B. Kirot tradisional dengan temannya dan Kirot modern dengan bank syariah. 24. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Julpa meminjam uang ke bank untuk membajak memperbaiki rumahnya yang sudah tua. 2. Marwan meminjam uang kepada kakaknya untuk membuka usaha laundry. 3. Mirza meminjamkan modal usaha kepada pemain dengan sistem bagi hasil. 4. Koperasi unit desa memberikan pinjaman modal kepada para pengusaha kecil. Jenis kirot modern berdasarkan beberapa pernyataan tersebut adalah pada nomor A1, B2, C3, dan D4. Nomor 25. Cermatilah beberapa pernyataan berikut. 1. Menumbuhkan semangat berusaha. 2. Memiliki sifat malas dalam mencari nafkah. 3. Merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. 4. Menunjukkan sikap buruk dalam melaksanakan kesepakatan. Pernyataan yang tidak termasuk dalam hikmah kirot ada pada nomor A1, B2, C3, dan D4.
Perhatikan hadis berikut. Kullu qardin jarra ma'atuhu bahwa riba. Hadis tersebut merupakan dalil yang terkait dengan riba. A. Yad, B. Qardhi, C. Qardhi, dan D. Nasi'ah. Perhatikan beberapa ilustrasi berikut. Zaidah menukarkan sebuah gelang emas dengan kalung emas milik Jamilah. Zaidah sudah menyerahkan gelangnya sesuai waktu yang disepakati, namun Jamilah belum menyerahkan kalungnya. 2. Selamat meminjam uang 500.000 kepada Faris dengan syarat Selamat harus mengembalikan sebesar 600.000 kecuali menjual sebuah jam tangan kepada tetangganya dengan penangguhan waktu pembayaran. Fahira menukar uang 500.000 dengan uang baru sebesar 410. Jenis riba yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah A. Riba ya dan riba padi, B. Riba padi dan riba nasi'ah, C. Riba padi dan riba padi, D. Riba nasi'ah dan riba qardhi. 28. Setiap datang Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi kebiasaan masyarakat membaik-baikan kepada anak yatim. Untuk maksud itu, saya ingin menukarkan uangnya sebesar 1 juta dengan pecahan uang 5.000. Kepada Rahmat sudah ditukarkan Jalal mendapatkan pecahan uang 5.000 sebanyak 190. Lembar dan Rahmat. Pembuatan yang dilakukan Rahmat merupakan contoh riba Qardhi, D. Qardhi, C. Nasi'ah, dan D. Yad. Ibu Zainab ingin membeli perhiasan emas, namun ia tidak memiliki cukup uang. Akhirnya ia membeli kalung seberat 20 gram di toko emas mulia dengan cara mengangsus selama 3 bulan. Jenis riba berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Nasi'ah, B. Qardhi, C. Qardhi, dan D. Yad. Ibu Putri meminjamkan beras kepada Bu Najwa dengan cara menukarkan 2 kilo beras yang sudah berkutu dengan 3 kilo beras yang berkutu sama. Perbuatan Bu Putri termasuk contoh riba A. Padi, B. Qardhi, D. Nasi'ah, dan D. Yad. 31. Cermatilah beberapa pernyataan berikut. 1. Khalid bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 2. Pak Surya meminjam uang bank konvensional untuk membeli model mobil baru. 3. Wais menabung sebagian penghasilannya untuk membeli rumah baru secara cash. 4. Pak Farhan dan keluarganya senantiasa bersyukur kepada Allah atas rezeki yang mereka terima. 5. Bu Subangun membeli barang-barang mewah seperti milik tetangganya, meski terkadang harus berhutang. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, cara menghindar dari riba terdapat pada nomor A. 1, 2, 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 5, dan D. 3, 4, 5. 32. Farid memberikan izin kepada Wildan untuk memanfaatkan mobilnya tanpa imbalan. Wildan mengembalikan mobil tersebut sesuai setelah selesai memanfaatkannya. Sedangkan berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. B. Rahim, B. Jarah, dan D. Arya. 33. Sofia meminjam sepeda motor kepada Khalifah untuk membeli alat-alat tulis di toko. Setelah selesai
dia mengembalikan sepeda motor tersebut kepada khalifah. Salah satu syarat bagi peminjam motor adalah A. Pemilik sah dari barang yang dipinjamkan, B. Membayar manfaat dari barang yang dipinjam kepada orang lain, C. Hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam, D. Berhak meminjamkan barang pinjaman. 34. Laura menimba ilmu di MTS. Dia tinggal di Ma'had yang disediakan oleh madrasah bersama teman-teman satu kelasnya. Dia memiliki seorang teman akrab yang bernama Mufidah. Pada suatu hari dia memakai kerudung Mufidah tanpa izin pemiliknya. Hukum pinjam adalah mubah karena bisa izin ketika bertemu Mufidah. B. Makruh karena meminjam tanpa izin pemiliknya. C. Haram karena meminjam tanpa izin pemiliknya. Dan D. Mubah karena Laura adalah teman akrab Mufidah. 35. Faza meminjam buku matematika kepada Beni kemarin. Dia berjanji akan mengembalikannya minggu depan. Namun tanpa sedia Beni, Faza meminjamkan buku itu kepada beberapa temannya. Akhirnya buku itu hilang. Menurut syariat Islam, sikap yang harus dilakukan oleh Faza selaku peminjam adalah A. Meminta maaf kepada Beni dan mengganti buku tersebut. B. Meminta maaf kepada Beni tanpa mengganti buku tersebut. C. Menolak untuk bertanggung jawab atas hilangnya buku itu. D. Berpura-pura lupa setelah pinjam buku milik Beni. 36. Cermati beberapa pernyataan berikut. 1. Barang yang dipinjam milik sendiri. 2. Mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. 3. Mengembalikan barang pinjaman setelah selesai. 4. Untuk berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. 5. Mengganti barang yang dipinjam jika hilang atau rusak. 6. Merawat barang pinjaman dengan tali selama di tangannya diwajibkan. Meminjam berdasarkan pernyataan tersebut terdapat pada nomor A123, B245, D346, dan D356. 37. Usia kandungan Bu Fiza sudah 29 bulan. Ia berencana untuk melakukan proses persalinan di rumah sakit dengan meminta bantuan seorang bidan. Namun saat proses persalinan terjadi, tiba-tiba mengalami pendarahan yang cukup parah. Dia segera menyarankan untuk membawa ke rumah sakit. Suami Bu Fiza segera berinisiatif untuk meminjam mobil tetangganya. Hukum meminjamkan mobil dari kejadian tersebut adalah A. Wajib, B. Mubah, C. Makruh, D. Sunnah. 38. Bila menyerahkan sebuah laptop kepada Nifah dan memintanya untuk menjaga laptop tersebut dengan baik. Pada hari yang sudah ditentukan, bila mengambil laptop itu kembali, jenis akad tersebut. Jenis akad sesuai ilustrasi tersebut adalah A. Qirot, B. Hadiah, C. Wadiah, dan D. Suara. 39. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Wadi dan Mustada. 2. Soebul Mal dan Nami. 3. Mujir dan Musafir. 4. Mukir dan Musfahir. Berdasarkan beberapa yang disebut, salah satu rukun yang terkait dengan akad wadiah dapat pada nomor A1, B2, C3, dan D4. Pak Surya nomor 40.
Pak Suryo menitipkan sebuah sepeda motor di rumah Pak Munir saat akan pergi keluar kota. Pak Munir berusaha menjaga amanah itu dengan baik, namun seorang pencuri membawa kabur sepeda motor itu pada malam hari. Pak Munir merasa sangat terkejut saat mengetahui hal itu di pagi hari. Ia lalu menyampaikan berita pilihan itu kepada pemiliknya melalui telepon. Tentunya Pak Suryo bisa menerima dengan lapang dada dan tidak menyerahkan Pak Munir atas hilangnya barang titipan itu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, akad ini dikenal dengan istilah A. Dewan B. Arya, D. Wadia Yadal Amanah, dan D. Wadia Yadal Damana. Demikianlah soal latihan pas kelas 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.